Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Winda di kelas IPPD. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas KD 3.5, yaitu penyakit pada sistem pernafasan. Namun sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita baca doa agar nanti apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Sikap sempurna, berdoa, mulai. Cukup? Nah, sekarang kita mulai ya. Masih ingat apa itu sistem pernafasan? Ya, jadi kalau sistem pernafasan itu adalah sekumpulan organ yang berfungsi untuk proses pernafasan, ya. Itu sistemnya. Kalau pernafasan atau respirasi sendiri, respirasi merupakan suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Proses pernafasan merupakan proses untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang diperlukan untuk mengubah sumber energi menjadi energi dan membuang karbon dioksida sebagai sisa metabolisme. Ini review sebentar ya tentang anatomi sistem pernafasan. Nah, organ-organnya ada rongga hidung, rongga mulut, ada faring, laring, trachea, bronkus, bronchiolus, alveolus, paru-paru, dan juga ada diafragma. Secara garis besar, organ penyusun pernafasan itu terdiri dari 3 organ. Yang pertama ada hidung, yang kedua saluran pernafasan, yang ketiga ada paru-paru. Nanti kita akan kupas satu-satu. Organ pernafasan yang pertama yaitu hidung. Nah, hidung itu adalah organ pertama yang memasukkan udara ke dalam tubuh. Nah, pada rongga hidung itu terdapat kelenjar mukus dan rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke rongga hidung. Di dalam hidung juga terdapat kelenjar mukus. Nah, kelenjar mukus ini menghasilkan lapisan lendir yang berfungsi untuk menangkap kotoran halus agar udara yang masuk ke tenggorokan menjadi lebih bersih. Makanya ketika kita bernafas atau menghirup udara kotor, itu di dalam hidung kita ada upil ya, upilnya banyak. Nah, itu berarti udara yang kita hirup itu adalah kotor atau banyak debunya, sehingga di hidung itu disaring. Nah, fungsi hidung itu yang pertama sebagai tempat masuknya udara. Kemudian yang kedua sebagai penyaring udara melalui rambut-rambut halus dan lendir di dalam hidung. Kemudian yang ketiga adalah sebagai indera penciuman. Organ penyusun pernafasan yang kedua yaitu adalah saluran pernafasan. Nah, saluran pernafasan ini terdiri dari beberapa organ. Yang pertama yang akan kita bahas adalah organ faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan atau tenggorokan dan saluran pencernaan atau kerongkongan yang berfungsi untuk meneruskan udara yang masuk menuju pangkal tenggorokan. Nah, ini adalah gambar faring ya. Nah, faring ini terdiri dari nasofaring. Nasofaring itu saluran dari hidung sampai ke atas mulut. Itu disebut dengan nasofaring. Kemudian ada orofaring. Orofaring itu dari mulut sampai ke atas tenggorokan. Kemudian ada hipofaring atau dari bawah mulut sampai ke atau atas tenggorokan sampai ke kerongkongan. Ya, ini ya. Saluran pernafasan yang kedua yaitu ada laring. Laring merupakan daerah pangkal tenggorokan yang berfungsi sebagai tempat melekatnya pita suara. Nah, pada laring juga terdapat katup epiglotis yang secara otomatis tertutup saat menelan makanan sehingga tidak masuk ke saluran pernafasan. Nah, makanya ketika kita makan sambil bernafas atau makan sambil berbicara, itu secara otomatis epiglotisnya akan terbuka sehingga bisa menyebabkan tersedak atau makanan itu masuk ke saluran pernafasan, sehingga ketika kita tersedak
ada nasi atau makanan yang masuk ke dalam saluran pernafasan itu keluar bisa lewat hidung. Itu ya. Nah, ini adalah gambar laring ya. Nah, di situ jelas ada glotisnya atau ada epiglotisnya dan tempat melekatnya pita suara. Saluran pernafasan yang ketiga yaitu adalah trachea. Trachea itu terletak di depan kerongkongan dan tersusun atas tulang rawan yang berbentuk cincin. Jadi trachea itu bentuknya saluran ya, dan dilapisi oleh tulang rawan yang berbentuk cincin. Di dinding bagian dalam trachea itu juga dilapisi oleh jaringan epitel berambut atau bersilia. Yang berfungsi untuk apa? Fungsinya itu adalah menahan dan mengeluarkan kotoran yang terbawa oleh udara agar tidak masuk ke paru-paru. Nah, biasanya kalau masih ada udara kotor yang terbawa masuk sampai ke trachea, itu akan dikeluarkan melalui refleks bersin. Saluran pernafasan yang keempat yaitu bronkus. Bronkus itu merupakan percabangan trachea yang menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Struktur bronkus sendiri sama dengan trachea, hanya dindingnya lebih halus. Dan kedudukan bronkus kiri itu biasanya lebih mendatar dibandingkan dengan bronkus kanan, sehingga biasanya bronkus kiri itu lebih mudah terserang penyakit. Nah, ini ya gambarnya, yang atas ini trachea, percabangannya ini ada bronkus kanan dan bronkus kiri. Saluran pernafasan yang kelima itu adalah bronchiolus. Bronchiolus itu merupakan percabangan dari bronkus. Nah, kalau tadi bronkus itu percabangan menuju paru, ada paru kanan dan paru kiri. Nah, di dalam bronkus itu ada bronchiolus. Nah, pada bronchiolus ini salurannya lebih halus dan dindingnya lebih tipis. Bronchiolus kiri berjumlah 2, sedangkan bronchiolus kanan itu berjumlah 3. Itu disesuaikan dengan lobus yang ada di paru. Lobus paru-paru sebelah kiri itu jumlahnya 2, sehingga bronchiolusnya hanya ada 2. Sedangkan lobus pada paru-paru sebelah kanan itu ada 3, sehingga bronchiolusnya juga berjumlah 3. Nah, percabangan ini juga akan membentuk cabang yang lebih halus seperti pembuluh darah, nanti sebagai tempat untuk melekatnya alveolus atau lingkaran-lingkaran kecil yang seperti buah anggur. Saluran pernafasan yang terakhir yaitu ada alveolus. Nah, alveolus ini berupa saluran udara buntu yang membentuk gelembung-gelembung udara. Dindingnya tipis setebal selapis sel, lembab dan berlekatan dengan kapiler darah. Nah, tadi saya katakan di bronchiolus itu ada melekatnya alveolus. Jadi alveolus itu hampir sama kayak buah anggur itu bentuknya ya, bulat-bulat seperti itu. Nah, alveolus sendiri berfungsi sebagai permukaan respirasi atau tempat pertukaran gas. Luas permukaan alveolus itu mencapai 100 meter persegi atau 50 kali luas permukaan tubuh. Nah, dengan luas ini cukup untuk melakukan pertukaran gas ke seluruh tubuh. Organ penyusun pernafasan yang terakhir yaitu adalah paru-paru. Nah, paru-paru ini berjumlah sepasang yang terletak di dalam rongga dada. Paru-paru kanan atau pulmodexter itu memiliki 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri atau pulmosinister memiliki 2 lobus. Di dalam paru-paru itu terdapat alveolus yang berjumlah kurang lebih 300 juta buah. Bagian luar paru-paru dibungkus oleh selaput pleura untuk
untuk melindungi paru-paru dari gesekan ketika bernafas. Nah, selaput pleura itu berlapis dua dan berisi cairan pleura. Antara selaput luar dan selaput dalam terdapat rongga yang berisi cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas paru-paru. Cairan pleura itu berasal dari mana? Cairan pleura itu berasal dari plasma darah yang masuk secara eksudasi. Nah, ini adalah gambar paru-paru ya. Ini paru-paru kanan atau pulmodexter itu terdiri dari 3 lobus atau 3 gelamber. Sedangkan paru-paru kiri hanya ada 2 lobus atau 2 gelamber, sehingga bronchiolusnya juga hanya ada 2. Setelah kita tadi review tentang sistem pernafasan, nah, yang akan kita review selanjutnya adalah mekanisme pernafasan. Nah, mekanisme pernafasan itu ada 2 tahap, yaitu fase inspirasi atau menghirup udara dan fase ekspirasi atau menghembuskan udara. Kita dapat melakukan 2 mekanisme tersebut dengan pernafasan dada dan pernafasan perut. Yang akan kita bahas pertama yaitu adalah pernafasan dada. Apa itu pernafasan dada? Pernafasan dada adalah pernafasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Mekanismenya seperti apa? Mekanismenya ketika inspirasi, saat inspirasi itu otot berkontraksi, otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada akan membesar. Akibatnya apa? Tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan yang ada di luar, sehingga udara di luar yang kaya oksigen akan masuk ke dalam tubuh. Kemudian saat ekspirasi, fase ini adalah fase relaksasi atau kembalinya otot antar tulang rusuk ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan di luar, sehingga udara di dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida akan keluar. Mekanisme pernafasan yang kedua yaitu adalah pernafasan perut, pernafasan yang melibatkan otot diafragma. Mekanismenya seperti apa? Nah, saat inspirasi, fase ini merupakan berkontraksinya otot diafragma sehingga rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kaya oksigen akan masuk. Saat fase ekspirasi adalah fase relaksasi atau kembalinya otot diafragma ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Akibatnya tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan di luar, sehingga udara di dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida akan keluar. Nah, itu tadi adalah review tentang sistem pernafasan dan mekanisme pernafasan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah manifestasi dan pengobatan penyakit pada sistem pernafasan. Penyakit pada sistem pernafasan yang pertama yang akan kita bahas adalah bronkitis. Apa itu bronkitis? Bronkitis itu adalah peradangan pada bronkus atau saluran udara ke paru-paru. Bronkitis sendiri ada 2 jenis, yaitu bronkitis akut dan bronkitis kronis. Bronkitis akut biasanya dialami oleh anak-anak usia kurang dari 5 tahun. Nah, pada bronkitis akut itu biasanya akan sembuh dengan sendirinya dalam waktu 1 minggu sampai dengan 10 hari. Penyebabnya apa? Penyebabnya pada bronkitis akut biasanya bisa infeksi virus atau infeksi bakteri. Sedangkan bronkitis kronis itu biasanya dialami oleh orang dewasa, biasanya usianya lebih dari 40 tahun.
berlangsung selama 2 bulan dan merupakan salah satu penyakit PPOK atau penyakit paru obstruksi kronis. Penyebabnya apa? Pada bronkitis kronis itu biasanya penyebabnya adalah penderita suka merokok, baik itu perokok aktif maupun perokok pasif. Nah, ini adalah gambaran bronkus pada penderita bronkitis. Dapat kita lihat ya, pada bronkus normal itu salurannya itu lebar, sedangkan pada bronkitis itu salurannya menyempit. Kenapa? Karena dinding bronkusnya itu dia inflamasi atau meradang sehingga menyebabkan salurannya lebih kecil. Ini ya. Faktor risiko dari bronkitis itu yang pertama adalah merokok, baik aktif maupun pasif. Kemudian yang kedua, anak yang tidak mendapatkan vaksin influenza atau vaksin pneumonia. Kemudian yang ketiga, sering terpapar zat berbahaya seperti debu, amonia, klorin, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah anak usia kurang dari 5 tahun atau orang dewasa lebih dari 40 tahun. Kemudian orang yang memiliki kekebalan tubuh yang lemah. Kemudian orang yang mengidap penyakit lain seperti GERD atau reflux asam lambung. Nah, tanda gejala pada bronkitis yang pertama itu adalah batuk berdahak. Nah, yang perlu diketahui adalah dahak di sini, dahaknya itu berwarna kuning keabuan atau bisa juga kehijauan ya. Tuh. Kemudian yang kedua adalah sesak nafas, baik ketika beraktivitas ringan ataupun ketika berolahraga. Kemudian tanda yang selanjutnya adalah sakit tenggorokan. Kemudian hidung beringus atau tersumbat. Kemudian sakit atau rasa tidak nyaman pada dada atau sesek. Kemudian ada kelelahan dan juga ada demam tapi ringan. Untuk mendiagnosis adanya penyakit bronkitis biasanya ditegakkan melalui pemeriksaan fisik atau gejala yang muncul, terutama lendir, adanya lendir yang keabuan atau kehijauan. Kemudian juga adanya auskultasi suara nafas yang berbunyi ronki. Nah, selain pemeriksaan fisik juga ditunjang oleh pemeriksaan penunjang. Ada rongsen dada, tes fungsi paru, dan juga ada tes darah arteri. Untuk pengobatan bronkitis, biasanya bronkitis itu bisa sembuh dengan sendirinya. Kemudian, apabila harus pemberian obat atau diberikan obat, pemberian obat itu hanya untuk mengurangi gejala yang timbul saja. Misalnya tadi gejala yang timbul adalah hidung tersumbat atau adanya lendir, dikasihlah pengencer dahak atau seperti Ventolin, Fluoxetine, dan sebagainya. Misalnya tenggorokannya sakit atau nyeri dada, dikasihlah anti nyeri. Kemudian ketika ada demam, dikasihlah antipiretik. Nah, untuk obat untuk bronkitis sendiri tidak ada. Jadi obat yang diberikan hanya untuk mengurangi gejala yang timbul. Penyakit yang kedua yang akan kita bahas adalah laringitis, yaitu peradangan yang terjadi pada laring, yaitu bagian dari saluran pernafasan di mana pita suara itu melekat. Nah, ini ya gambaran laringitis ya. Pada keadaan normal laring itu kecil. Nah, pada keadaan laringitis laringnya akan membesar atau membengkak ya. Laringitis itu biasanya disebabkan oleh trauma atau kerusakan pita suara. Biasanya trauma itu bisa terjadi ketika misalnya orang itu sering teriak-teriak atau sering mengeluarkan
atau ngomong terus dalam jangka waktu yang lama, atau nyanyi terus dalam jangka waktu yang lama. Kemudian bisa juga disebabkan oleh reaksi alergi, misalnya alergi dingin, alergi debu, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah menghirup iritan. Iritan contohnya adalah asap rokok. Nah, tanda yang timbul apa? Tanda yang timbul pada penyakit laringitis itu yang pertama adalah rasa tidak nyaman pada tenggorokan. Jadi tenggorokannya rasanya gatel, nyeri, kemudian kering dan sebagainya. Kemudian muncul demam. Kemudian kesulitan menelan. Jadi ketika akan menelan ludah itu rasanya sakit. Kemudian tenggorokannya kering, kemudian suaranya serak atau suara lebih berat atau bahkan suaranya hilang. Kemudian kesulitan bernafas akibat penyumbatan saluran nafas. Nah, kalau di Jawa laringitis itu biasa disebut dengan gerok, ya. Untuk mendiagnosis laringitis itu biasanya menggunakan pemeriksaan fisik, dilihat adanya pembekakan pada laring. Kemudian bisa juga menggunakan laringoskopi, tapi ini jarang sekali digunakan. Kemudian untuk pengobatannya yang perlu dilakukan adalah yang pertama mengistirahatkan pita suara. Nah, biasanya dokter akan menginstruksikan untuk mengurangi bicara atau tidak boleh bicara dulu dalam jangka waktu tertentu agar laringnya mengecil dulu. Kemudian pada laringitis yang disebabkan oleh infeksi virus itu diobati sesuai dengan gejalanya. Sedangkan untuk laringitis yang disebabkan oleh infeksi bakteri itu akan diberikan antibiotik. Penyakit saluran pernafasan yang terakhir yang akan kita bahas adalah faringitis, yaitu peradangan pada selaput lendir yang melapisi bagian belakang tenggorokan atau faring. Faringitis juga disebut sebagai radang tenggorokan. Faringitis biasanya disebabkan oleh infeksi virus dan bakteri. Virus yang sering menginfeksi faring yaitu adalah jenis virus influenza, bisa juga rhinovirus, bisa juga jenis Epstein-Barr. Sedangkan bakteri yang sering menginfeksi laring yaitu adalah bakteri golongan Streptococcus. Tanda khas yang muncul pada penderita faringitis itu adalah nyeri tenggorokan dan nyeri menelan. Tanda lainnya yang sering menyertai adalah demam, kemudian bisa gatal tenggorokan, sakit kepala, dan pembengkakan di leher bagian depan. Faktor risiko pada faringitis itu yang pertama adalah anak usia 3-5 tahun. Kemudian sering terpapar asap rokok atau polusi, kemudian memiliki riwayat alergi, memiliki riwayat sinusitis, dan memiliki sistem imun yang lemah. Nah, untuk mendiagnosis faringitis itu bisa melalui pemeriksaan fisik dan juga swab tenggorokan dan kultur bakteri. Pengobatan faringitis itu bertujuan untuk yang pertama meredakan keluhan dan gejala. Jadi dikasih obat sesuai dengan gejalanya. Kemudian yang kedua adalah mengatasi infeksi penyebab. Apabila itu penyebabnya bakteri, maka akan dikasih antibiotik. Apabila penyebabnya virus, maka akan dikasih obat sesuai dengan gejala yang muncul. Kemudian tujuan pengobatan yang selanjutnya adalah mencegah terjadinya komplikasi. Sebenarnya untuk faringitis itu bisa dilakukan penanganan mandiri di rumah, ya, apabila gejala yang timbul tidak terlalu berat. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama adalah banyak istirahat, ya. Banyak istirahat itu akan memulihkan imunitas kita. Kemudian yang kedua adalah jangan terlalu banyak bicara, ya. Jangan terlalu banyak bicara. Kemudian yang ketiga adalah minum air putih yang cukup. Kemudian gunakan pelembab udara jika udara di dalam ruangan kering. Kemudian sering berkumur dengan air garam.
Nah, air garam ini berfungsi sebagai antiseptik untuk membunuh bakteri yang ada di saluran pernafasan. Kemudian yang selanjutnya adalah konsumsi makanan yang nyaman di tenggorokan. Yang nyaman di tenggorokan apa? Biasanya yang hangat-hangat. Ya, contohnya misalnya sup kaldu yang hangat ya, tapi jangan sup ayam ya, nanti susah nerunya. Kemudian yang terakhir adalah hindari asap rokok dan polusi. Nah, demikian tadi materi penyakit pada sistem pernafasan yang bisa Ibu berikan. Semoga apa yang Ibu berikan hari ini bisa menambah wawasan kalian dan bisa bermanfaat untuk kalian. KD 3.5 sudah selesai. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.